Indonews TV Beyond Headline. Aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung dalam 2 hari berturut-turut. Masa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Dua hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Masa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Masa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Informasi lainnya pemirsa, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai 12,4 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan juga barang. Dalam konferensi pers di gedung KPK, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat, Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, dan Alfonsus Gani selaku Direktur Utama PT Mesonel Sistem Instrumen. KPK menduga kasus ini berawal dari perintah Bupati Lombok Barat ke Kadis PUPR PKP untuk membantu tersangka Sudirman mendapat proyek. Atas proyek yang dimenangkan, Bupati rutin mendapatkan barang, fasilitas, hingga uang tunai. Kronologi secara lengkap terkait dari uang-uang yang diterima dari hasil proyek tersebut sejumlah 41 miliar oleh SUD melalui CVDKK, diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar total 10,8 miliar. Ini yang kemudian diketahui selaku Kepala Daerah ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tadi CVDKK. Bahwa selain dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang ataupun fasilitas. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, menggantikan posisi Nanik SDM. Pelantikan Kepala BGN yang baru berlangsung di Istana Negara pada Rabu sore tadi. Sudaryono menggantikan posisi Nanik SDM yang baru saja mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono ditunjuk untuk mengisi posisi Kepala BGN dengan pertimbangan karena dirinya mengikuti konsep dan gagasan program MBG sejak awal. Terlebih posisi Sudaryono sebelumnya sebagai Wamentan yang juga beririsan dengan kegiatan MBG. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Sebanyak 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga gunakan fake GPS untuk manipulasi absensi. Fake GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi.
Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memasukkan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, anak seorang pejabat di Kabupaten Gayo Lues, Aceh ditegur ayahnya sendiri gara-gara kerap mengunggah konten media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah. Anak dari asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevi Rizal, itu biasa menggunakan aktivitasnya di akun TikTok @deya_aa. Ia ramai diperbincangkan karena membagikan dokumentasi perjalanan ke sejumlah negara Eropa hingga Korea. Netizen ramai menyayangkan karena tak sesuai dengan kondisi warga Gayo Lues yang masih perlu perhatian lebih. Nevi Rizal sudah menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat atas unggahan anaknya. Ya pemirsa, miris masih ada gedung sekolah di jantung ibu kota Jakarta yang ambruk karena tak terurus selama 2 tahun. Akibatnya ratusan siswi harus menumpang ke sekolah tetangganya dan saling berbagi ruangan kelas selama proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula. Sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga. Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan. Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Rusaknya gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi juga ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyatakan baru tahu ada sekolah yang roboh di Jakarta setelah videonya viral. Pramono menyatakan akan memberikan atensi khusus untuk penanganannya. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Sainbati, iNews melaporkan.